Dengan seruannya Bung Tomo, rakyat jelata di seluruh Indonesia. Media yang selama ini sudah menginformasikan turun ke rakyat, kenapa kita tidak button up aja? Mau tidak mau sekarang itu harus berada di era digitalisasi. Kalau kita terpuruk pada portal berita melulu, saya kira akan tertinggal, Jak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Cakmu, Cangkir Cakmu dalam program Cangkruan Karo Mikir. Bersama saya Abdul Muiz dan di studio ada ini narasumber dari rakyat jelata. Sajane duduk rakyat jelata, tapi medianya berbunyi rakyat jelata. Siapa dia? Mas Kiki Kurniawan. Assalamualaikum Mas Kiki. Waalaikumsalam. Apa kabar? Iya, Cak. Gini nih, Cak, kabarnya, Cak. Alhamdulillah. Kayaknya baru liputan ya. Habis keliling-keliling ini, Cak. Keliling-keliling, Cak. Jadi biasa penggaweannya wartawan keliling. Ini pemilik, pencetus ide, pengelola, dan juga masih keliling. Iya. Luar biasa. Tapi wartawannya udah di mana-mana. Iya. Iya, begitu ya. Alhamdulillah, Semangatnya ya. Seorang jurnalis Mas Kiki ya. Alhamdulillah ya. Ya, saya boleh tahu Mas Kiki riwayat. Saya tertarik dari kata apa ini? Rakyat jelata. Memilih nama itu kan, gimana ya image-nya? Jadi apa mewakili rakyat jelata memang diciptakan oleh teman-teman yang rakyat jelata atau Mas Kiki sendiri sudah dari rakyat jelata? Gimana proses dan pencarian nama ini? Iya. Jadi ini saya sedikit cerita awalnya. Saya terinspirasi dengan seruannya Bung Tomo. Rakyat jelata di seluruh Indonesia. Ya. Rakyat jelata di seluruh Indonesia. Akhirnya saya itu mikir, yang digaung-gaungkan rakyat jelata itu prinsipnya apa sih? Masyarakat itu mengenal rakyat jelata itu sebagai apa? Umumnya pada saat itu masyarakat menganggap rakyat jelata adalah rakyat yang papa, rakyat yang miskin, rakyat yang terhina. Tidak punya apa-apa. Ya. Setelah saya belajar ya di kamus, ternyata saya pelajari itu rakyat jelata itu adalah rakyat pada umumnya. Wah, filosofinya seperti itu dan perlu ada panggung media begitu ya. Betul. Jadi rakyat pada umumnya itu ya apa? Ya kita ini semua, termasuk pejabat itu ya rakyat jelata kan gitu. Ada asumsi pada masa ini rakyat jelata tidak terakomodasi aspirasinya apa juga itu? Iya. Itu juga ya. Iya, jadi media yang selama ini sudah menginformasikan kegiatan para pejabat, petinggi gitu, turun ke rakyat, itu saya kira sudah umum ya, Cak ya. Nah, saya itu melihat peluang di situ. Kenapa kita tidak button up aja dari bawah ke atas kan gitu. Pak, ini loh Pak, ada rakyatnya yang susah kan gitu. Dan itu sudah mulai diakomodasi ya, Mas Kiki ya. Sudah ya. Ya, mulai kapan Anda mendirikan media ini? Alhamdulillah secara bertahap. Awalnya kita blogger ya. Oh, dari blogger ya. Blogger. Jadi setelah berkembang ada teman-teman yang dari daerah ada yang minat bergabung, baru saya seriusin online ini saya betulin jadi WordPress. Ya, WordPress. Setelah itu sesuai kebutuhan. Bahwasanya kita harus memiliki legalitas, ya sudah kita harus punya PT kan begitu. Berarti udah udah profesional lah, udah ber-PT kan, bukan botong lah ini ya. Ya enggak ya. Jadi nek botong kan udele sing botong. Iki jelas ditutupi udele iki. Aurate enggak ketok, tapi dibungkus dengan pendirian PT itu mulai kapan? 2017 kami sudah mulai merintis. Udah 4 tahun, 5 tahunan ya. Iya. Lumayan lah udah balita. Ya, terus setelah itu 2020 itu baru kita mulai merapikan legalitasnya. Legalitas. Iya. Nah, itu memang enggak gampang. Jadi ya kita butuh biaya, butuh waktu, butuh pemikiran, ya, tenaga. Dan itu sendirian Mas Kiki untuk mendirikan. Ya, kita waktu itu kita jalan sendiri Mas Ian. Setelah itu baru ada beberapa daerah yang berminat gabung dengan kita. Support teman-teman untuk menjadi wartawan daerah gitu maksudnya. Iya, menjadi biro ya. Oh, biro langsung biro. Iya, bironya. Itu.
Nah, setelah saya lihat perkembangannya mulai serius, teman-teman mulai menuntut lebih jauh lagi, saya daftarkan ke Dewan Pers karena ada aturan media harus terdaftar di Dewan Pers kan begitu. Terverifikasi ya. Ya. Setelah kita mendaftarkan, nah disitulah banyak perjalanan-perjalanan yang memang harus dilalui dan harus diluruskan gitu. Administrasi ya. Iya. Itu. Karena saya mengaca pada story dunia pers pada zaman dulu itu kan perkembangannya sangat luar biasa ya. Mulai dari bidang penerangan, sekarang Diskominfo kan gitu. Regulasi yang diberikan pemerintah itu saat ini memang luar biasa, tetapi ya masih kurang. Artinya untuk zaman saat ini aturan Dewan Pers itu masih belum relevan jika diterapkan di zaman saat ini. Ya, terutama untuk sektor mananya ini? Aturan mainnya? Di aturan. Jadi aturan sekaligus perizinan. Ya, mesti misalnya media yang baru harus terverifikasi pertama administrasi gitu ya. Ya, dan jadi itu sulit dipenuhi oleh media-media bersekelas. Sebenarnya pada saat itu memang sulit ya. Tapi sejalan dengan waktu, sekarang Dewan Pers sudah membuka diri ya. Ya. Mungkin dengan adanya tuntutan di daerah-daerah, akhirnya Dewan Pers saat ini mempermudah. Ya. Jadi meskipun belum terverifikasi, media online ini bisa terdaftar secara administrasi dahulu. Dahulu gitu. Ya. Kita akhirnya dan mendapatkan sudah mengajukan lah yang penting ya. Iya. Jadi kita akhirnya mendapatkan ID Pers dari Dewan Pers. Langkah awal itu ya. Langkah awal. Jadi controllingnya apa dari pihak Dewan Pers ketika punya status itu? Untuk mencapai terverifikasi ya, kita ya harus punya kantor, terus harus punya Pimret yang sudah istilahnya sudah utama, Red Pel, lalu kita harus bisa menggaji wartawan kan begitu. Sesuai dengan UMK gitu ya. UMP ya. Kemudian harus ada BPJS ya. Kesehatan dan tenaga kerja. Tenaga kerja itu yang paling diutamakan karena memang wartawan sendiri kan berada di lapangan. Untuk menutupi persyaratan itu kesulitannya apa? Media-media baru sekelas rakyat jelata ini. Kalau untuk media baru ya, itu kesulitan yang utama adalah office. Ya, jadi ya mohon maaf kalau saat ini online itu kan bisa dikerjakan one man show udah bisa. Ya, di mana-mana pakai ini di warkop gitu kan. Iya. Tidak harus ada alamat fisik ya. Iya. Jadi begitu. Ini perbedaan zaman dulu sama sekarang kan gitu. Kalau dulu cetak mungkin ya kita masih butuh redaktur maupun staf-staf lain lah ya. Tapi kalau sekarang kalau online perorangan udah bisa. Menurut sampean validasi nggak perlu ada syarat fisik faktual secara fisik punya kantor gitu ya. Menurut sampean sebagai orang media online, ya penggerak media online. Jadi gini, kalau memang basicnya ke online, sebenarnya kantor itu hanya alamat rumah saja bisa sebenarnya. Ya, alamat. Ada rumah, alamat yang bertanggung jawab maksudnya. Ya. Sesuai PT pemilik tadi. Atau kan? Atau direktur utamanya lah. Atau pemegang saham utama di situ, komisaris utama. Iya. Udah selesai sebenarnya. Selesai. Tetapi saya juga belum tahu apa yang diminta oleh Dewan Pers, kantornya itu yang seperti apa yang akan diverifikasi kan begitu. Dengan kesulitan memenuhi ketentuan yang diterapkan oleh Dewan Pers, dengan sendirinya kan tidak mempengaruhi perjalanan teman-teman media yang belum terverifikasi untuk bekerja ya, berkarya gitu. Tetap aja jalan wis. Ya, jalan aja lah. Ya alhamdulillah ya kita masih jalan dan itu tidak menjadi halangan bagi kami. Hambatan untuk berkarya ya. Karena tadi kita sudah mendaftarkan diri secara administrasi. Itu sudah diberikan statement pada saat itu oleh Pak Hendrik ya, Wakil Ketua Dewan Pers. Pak Hendri Bangun ya. Jadi yang penting terdaftar dulu Mas kan gitu. Ya.
Terus apa sih keuntungan dan kerugian kalau kita tidak masuk Dewan Pers? Keuntungan dan kerugian. Ya. Secara prinsip, ketika media kita terverifikasi, ya secara brand kita otomatis meningkat. Di situ kita bisa mendapatkan pengakuan lebih ya, Cak ya. Tapi kalau kita belum terverifikasi, ya memang kita masih tanda kutip menjadi pertanyaan, dan kita harus menjelaskan ini Pak company profile kami. Nah, baru mereka tahu. Tapi kalau sudah muncul di verifikasi di Dewan Pers, kan ada tabelnya di webnya itu, Cak. Orang tinggal ngecek aja, oh ya media ini udah muncul kan gitu. Artinya kita nggak perlu bersusah-susah. Kami sudah mendaftarkan diri, Pak. Kami sudah punya PT, ya kan gitu. Nggak perlu. Dicek di web itu aja udah selesai gitu. Mungkin kerugiannya media ini tidak bisa bekerja sama dengan pihak-pihak instansi maupun pemerintah. Tapi tugas media kan sebenarnya bukan itu. Iya kan, untuk kontrol sosial. Kenapa mesti harus untuk mendapatkan, kalau kita sudah punya BPKB katakan namanya PT tadi. Kita mencari SIM kan. Iya. Supaya aman. Aman dalam arti apa gitu. Kalau wartawannya dan medianya sudah memegang prinsip kode etik jurnalistik, aturan-aturan main undang-undang pers, saya kira udah selesai itu, Mas. Menurut jenengan gimana? Kalau apa masih perlu kalau untuk mengurus ke Dewan Pers? Kerjasama aja dengan instansi itu memang dibutuhkan legalitas. Itu yang pertama. Kalau terverifikasi itu belum ada aturan yang baku dari Dewan Pers. Jadi yang penting terdaftar atau memiliki legalitas itu sudah bisa bekerja sama dengan instansi pemerintah. Jadi waktu itu memang sempat rame. Bagi media yang belum terverifikasi tidak bisa kerjasama. Bullshit. Ternyata teman-teman berjuang, akhirnya ada statement dari Dan Dewan malah Pers. nggak boleh liputan di tempat itu ya. Nah itu salah aja, nggak boleh. Jadi meskipun kita belum terverifikasi secara faktual, kita sudah bisa menjalankan kegiatan jurnalistik, sudah bisa, asalkan tadi kita sudah punya legalitas kan gitu. Iya. Dan rakyat jelata sudah masuk dalam asosiasi atau perkumpulan media-media online juga. Oke, masuk di mana? Jadi salah satu syarat dari Dewan Pers, media harus mengikuti organisasi pers atau lembaga pers. Ya. Itu sudah dilakukan juga sama rakyat jelata. Sudah, Cak. Sudah masuk gabung dengan. Jadi dulu kita pernah gabung di MOI. Nah, setelah itu kita mengikuti UKW juga. Nah, wartawannya ikut UKW. Iya. Nah, setelah MOI, mohon maaf, saat itu terjadi goncangan di internal ya. Akhirnya terjadi pembekuan. Akhirnya terbentuklah sekarang di khusus Surabaya, Cak. Kita dirikan namanya AWS, Cak. AWS, Akademi Wartawan Surabaya. Aliansi Wartawan Surabaya. Aliansi Wartawan Surabaya. Oh no, jamin luar biasa idenya. Wis gak gelem kalah. Ya. Jadi kapan itu pembentukan AWS itu, Mas? Alhamdulillah berjalannya waktu, Cak. Kami berdarah-darah ya toh. Kumpul ngalor ngidul. Rek ya apa iki? Ya apa? Apa ini prinsipnya? Akhirnya kemarin tanggal 9 Februari Hari Pers Nasional. Hari Pers Nasional. Itu lahirnya AWS. Kita kukuhkan secara resmi di Gedung Juang 45 aja. Wih, daerah perjuangan Surabaya Bung Tomo. Ya jelas. Iya. Berapa wartawan? Berapa media juga di keanggotaan AWS? Kalau secara acak ya, kita masih 70 ya. Masih 70. Untuk wilayah Surabaya kan? Surabaya aja. Ya. Apa visi misinya AWS? Nah ini yang perlu diketahui oleh publik ya. Jadi banyak lembaga pers itu yang berdiri ya. Tapi mohon maaf sekali lagi saya tidak menjelekkan atau mengkritik atau merendahkan. Ya keberanian kita harus membangun ya, kritik membangun ya. Apa Wartawan kan harus terbuka. Nggak ada yang didelik-delik no. Yang didelik no cuma delik pers. Iya. Nah, saya ke delik larang. Iya. Tambahkan no tempe. Iya. Jadi lembaga pers sendiri, Cak, itu tidak mengakomodir keinginan
teman-teman wartawan secara istilahnya secara global ya. Contohnya kayak perlindungan. Ketulusan lah. Kajak lah. Kurang tulus menerima arek anyar mungkin gitu. Gawe dhewe ae. Gawe dhewe. Wis ero aku paham peracaane arek. Wis gawe dhewe kok gak diterima kono, gak diterima kene. Gawe dhewe yang satu hati nurani. Perjuangan tadi ya. Ya oke, terus dilanjut. Ya, salah satu contoh adalah perlindungan wartawan ya. Perlindungan wartawan ini sangat dibutuhkan. Nah, saya sering mengusulkan itu kepada Dewan Pers melalui obrolan santai, melalui grup atau melalui acara-acara serius ya di lembaga pers, khususnya di teman-teman Jakarta. Iya. Kenapa sih wartawan itu enggak punya polisi wartawan sendiri, sedangkan ABRI, Polri itu kan punya polisi ini, propos gitu ya. Saya bayangkan ketika itu ada, teman-teman ketika salah itu tidak langsung dihukum secara hukum polisi ini kan gitu. Iya. Kan langsung dilepono sel. Iya, kan betul. gitu. Bukan kriminal ini ya. Nah, kita kan kecuali yang menyinggung kriminalitas. Nah, ketika sudah kita godok, kamu ngapain sih? Penyidik dari kita sudah melakukan penelitian ya. Wah, oh kamu ternyata begini. Oh ya, ini urusannya KUHP. Baru disortir ya kan gitu. Nah, sekarang kan enggak. Jadi itu salah satu contoh keprihatinan teman-teman sekarang nulis salah titik wis undang-undang ITE kan gitu ya. Iya, ngeri. Api nulis malah gak wani. Tambah sedap ya. Ngeri sedap. Ngeri sedap. Jadi kriminalisasi teman gue. Itu salah satu yang menjadi persoalan kenapa AWS itu berdiri ya. Jadi komitmen kami AWS sebagai bengkelnya wartawan. Wih, keren. Ya. Nah, bengkel gemblengan ya. Nah, itu ya. Nah, tergantung nanti teman-teman cara menggemblengnya seperti apa kan begitu. Iya. Nah, alhamdulillah kita sudah menyiapkan beberapa universitas yang bisa bekerja sama dengan kita. Salah satunya salah satunya Universitas 45 nanti. Oh. Iya, ya di Gedung Juang itu. Fakultas ya. Komunikasi di situ ya. Pertelevisian sama jurnalistik nanti. Jurnalistik dan pertelevisian. Iya. Ya, saya sendiri juga berharap itu bisa menjadi rumah besarnya teman-teman di Surabaya karena ini akan menjawab. Saya berharap ini akan menjawab persoalan-persoalan pers yang selama ini cik mundeli, munyer kan gitu ya. Ayo diudari pelan-pelan, benangi kan gitu. Jadi kepedulian melindungi teman-teman wartawan, khususnya yang di Surabaya gitu. Iya, kita berangkat dari hal kecil dulu ya, Surabaya. Kalau langsung Jawa Timur atau nasional, wah nggak mampu ya. Nggak mampu. Fokus saja lah dulu. Surabaya juga banyak kasus masih banyak yang belum terselesaikan gitu. Iya. Ketuanya siapa, Mas Kiki? Alhamdulillah ketua kami bernama Cak Tuji. Cak Tuji dulu dia di Viva News. Oh, vivanews.com. Iya. Juga ya. Iya, di Viva ya. Iya. Terus targetnya kembali kepada rakyat jelata ya. Target kedepannya apa? Ini nggak main-main kayaknya kalau saya lihat. Dan saya lihat di sini Anda punya channel YouTube ya. TVRJ, TV Rakyat Jelata. Tak pikir TVRI ini. Tak buka-buka loh. Channel Kerawang gitu kan. Dan sudah 153 video nih. Nah ini contohnya ini. Nah, ini nggak main-main ini Rakyat Jelata ini, serius. Dan di sini penggarapan broadcastingnya, videonya sudah kelas TV nasional ini. Di balik ini pasti ada orang-orang hebat nih yang mampu di dunia broadcasting. Bener gak Mas Kiki ini? Iya. Makanya saya tanya target kedepannya apa ini? Nggak main-main nih, serius ini. Rakyat Jelata ini. Ya, alhamdulillah TVRJ sendiri itu nggak sengaja ya. Rakyat Jelata, 2 TV. Nah, nek RJTV kayaknya akhirnya ada yang usul. Ada yang usul dari Biro. Iya. Wah, ini TVRJ aja, Cak, gitu. Akhirnya muncullah TVRJ. TVRJ nek jene gak ngene kayak TVRI itu. Ada merah putih lagi. Nah, itu ya kami mohon maaf ketika sekilas itu memang mirip TVRI. Tetapi pada hakikatnya kita juga
secara ndak anu, Cak. Jadi secara kebetulan kami sering bersama dengan tenaga-tenaga ahli TVRI. Oh. Jadi Iya, kami iya, iya. banyak belajar dari situ Iya, ceritanya. Di antaranya siapa? Tokoh-tokoh pentolannya di BRI. Boleh disebut nggak? Ya, kalau di dunia perfilman kami banyak belajar di Om Indra ya, Indra Gunawan. Indra Gunawan. Ya. Iya. Jangan juga orang film perfilman ya, Mas Kiki ya. Aktif di mana? Jadi gini, Atau sutradara atau pernah di ya di RJ. Raya Jelata ketika berawal dari portal berita itu kayaknya saya sudah mulai capek, Cak. Gitu. Mulai capek, makanya saya udah mulai mengkaderisasi teman-teman Untuk portalnya. untuk portal. Oh ya ya. Akhirnya pada saat itu saya mikir zaman sekarang itu perlu visualisasi. Ya betul. YouTube ada sarana kan Gak gitu. bayar. Orang bayar ya. Wis Gratis penak. toh ya. Karena kon gelem kerja wis Wis budal gak kan. perlu anten, gak perlu deket. Iya. Ya beli frekuensi ya terus. Iya. Disitulah akhirnya saya mencoba untuk melakukan liputan dengan cara video kan gitu. Ya. Berkembangnya lagi video kok gak puas maneh. Film kayaknya asik ya. Kan basically-nya kita tetap media. Ya. Menyampaikan apa yang menjadi sebuah persoalan-persoalan kan begitu. Nah, Coba tak buat film sih ini kan gitu. Jadi ceritanya ngono aja. dengan sentuhan apa ya, drama atau apa gitu ya. Ya, jadi kita masih bergenre drama Sinisme ya, sarkasme gitu ya. ya. Itu. Jadi film pertama yang saya angkat itu berdasarkan hasil riset saya terkait dengan anak-anak angklung. Gitu. Anak-anak jalanan ya, bukan? Ya, karena dia sering ngamen, maka bisa disebut anak jalanan kan gitu. Cuman dari itu saya melihat ini ada sebuah persoalan tentang urban. Nah, ketika pertumbuhan masyarakat atau pertumbuhan rakyat itu semakin berkembang, banyak pengangguran kan gitu. Nah, saya melihat ini adalah peluang. Ketika ngomong konsep dari rakyat untuk rakyat, ya wis iki. Iya. Sing kerja nang lapangan nang dalanan ya iki arek-arek. Saya belikan alat kan gitu. Ya. Terus? Nah, setelah itu mereka berkegiatan dengan bermain angklung. Tapi di tengah-tengah perjalanan mereka sering diobrak atau ditangkap Satpol PP. Ya. Nah, persoalannya apa? Nah, kami sebagai media tertarik untuk mengulas itu ya. Setelah capek, nulis melenger, baru saya buat filmnya kan gitu. Supaya lebih jelas. Film angklung ya apa? 1000 keping ya. 1000 keping. Iya. Tak carinya di channel YouTube 1000 keping. 1000 keping. Keping. Dan 1000 makna. Wow, 1000 keping ya. Jadi 1000-an iki lho ya. Nek dikelumpukne dadi 1000 wakil ya. Oke. 1000 keping. 1000 keping. Iya. Ini penggarapannya berapa lama, Mas? Ini berawal dari Februari 2019, hampir 6 bulan lebih ya. Jadi di situ saya melibatkan Bapak Camat Asumrowo, Satpol PP, asli semuanya. Iya. Supaya apa lebih mengena kan gitu. Ya cuman karena pada saat itu saya masih belajar dengan alat terbatas kan. Bukan ini. Iya, kafak. Kafak itu produksinya. Ini produksinya. Sama kayak post production ya. Iya. Nah, itu soundtracknya saya ambil dari Jangan Asem ya. Ini karya perdana teman-teman dari TVRJ istimewa. Kelihatan nggak? Iya. Duh. Apakah kita tanya benarnya sejarah dari TV? Sentuhannya ini sentuhan sastrawan ini. Saya inget Sawung Jabu kalau gitu. Kalau Mas Kiki ini gondrong kayak Sawung Jabu. Untuk menyiapkan ini Anda
perlu pemain, perlu koreografi, perlu produser, perlu narasi, naskah. Iya. Ini digarap siapa aja? Sendiri? Karena pada saat itu proyek ini proyek idealis ya, proyek istilahnya pemuas nafsu saya saja. Akhirnya saya nulis saya sendiri, nulis naskah sendiri, Skrip-skripnya tulis sendiri. iya. Dengan keberadaan yang ada di kota urban ini ya kan? Iya. Jadi Ada perasaan jurnalistik di situ. Iya. Terus dituangkan dalam satu karya broadcasting video ya. Gimana itu kesulitannya Mas Abi? Jadi ketika saya membuat naskah itu kesulitannya yaitu narasi dan ide cerita ya. Jadi ketika ide cerita itu ngapain sih sulit-sulit? Udah kehidupannya anak-anak aja. Dialektikanya kita ambil sehari-hari seperti apa. Seperti kita nggak punya beras, nggak bisa makan, itu sudah termasuk kehidupan asli. Maksudnya dialektika yang terjadi di kehidupan aslinya. Dan kan. pemainnya mereka sendiri. Pada awalnya memang saya ingin yang asli, Cak. Tapi kebetulan karena mereka sibuk cari uang ya untuk keluarga. Iya angel. Ya. Dan kita belum bisa ngasih ya. Kita belum bisa bayar ya. Kasih honor mereka. Akhirnya diperankan oleh pemeran pengganti. Teman-teman dari kebetulan kita punya komunitas sejarah namanya Historical Surabaya ya. Itu Cak Wawan. Nah, itu kebetulan dia punya komunitas itu. Nah, akhirnya saya ajak itu di Karang Tembok ya gitu. Anak-anak Karang Tembok. Pendirian TVRJ sendiri ya, ini kapan dan kenapa harus membuat channel TV YouTube? Ya kembali lagi karena ini perkembangan zaman ya, dan kita mau tidak mau sekarang itu harus berada di era digitalisasi, maka kita harus mengikuti kan gitu perkembangan zaman seperti apa. Kalau kita terpuruk pada portal berita melulu, itu nanti saya kira akan tertinggal, Cak. Dan itu mulai kapan lahirnya? Era-era seperti itu saya rasakan ya di era 2019 sudah terasa, Cak, sebenarnya. Nah, waktu itu TVRJ-nya mulai kapan di TVRJ itu sekitar 2020-an itu sudah mulai ya. Dengan sekian video, 153 video dan produktivitasnya luar biasa itu. Ya. Itu berapa kali dalam penayangan? Satu bulan berapa produksi? Nah, karena kita belum intens ya, belum serius banget. Ya sesuai dengan ini jadwal liputan aja. Ketika kita ada liputan ya kita tayangkan. Peralatan produksinya dari mana? Sederhana atau ada outsourcing atau teman-teman yang membantu? Peralatan kita pakai HP ya. Sederhana aja. Pakai HP. Iya. Butuh berapa lama ini? Untuk prosesnya. Iya. Kalau ini ya habis meliput kita langsung editing di tempat. Ya mungkin sekitar 1 jam, 2 jam udah tayang. Iya. Tapi kalau di TV kan masih lama ya prosesnya kan gitu. Nawaitunya bukan mencari subscribe dan monetis ya. Iya. Aku lihat kalau susah untuk mencari viewer ya. Terbanyak ini ada 873 viewer ini. Tentang pembongkaran 93 bangunan liar di Kerawang. Ini berarti wartawan Kerawang yang liput. Iya. Jadi kita sudah punya iya. Editing manual di sisi edit lewat HP sendiri. Iya. Sampean yang enggak, dari Biro Karawang ada sendiri. Biro Karawang sendiri. Jadi masing-masing biro juga bisa ngirim produk. Bisa ya. Berita broadcast ya. Bisa. Jadi kita memang sepakati bersama sama teman-teman. Ayo yang dari Biro Karawang, siapa udah bisa? Cak Gigi. Siap. Ngombe si Iya, wis mari. Cegas paneng. Wis mari. Lu di DC aku tak ngombe. Seruput. Alhamdulillah. Bismillah gak krungu tapi dalam hati. Iya. Kembali kepada TV RJ, TV Rakyat Jelata. Kemungkinan sampean akan menseriusi di digital ini ya, di
apa namanya dunia YouTuber ya, karena lebih efektif kayaknya. Apa gitu Mas? Cuma kan itu tadi dengan tenaga, dengan dana yang terbatas, tapi tetap didukung oleh anak-anak daerah, teman-teman biru tadi, sehingga ada produktivitas dan sudah mencapai sekitar 990 subscriber ya. Sebentar lagi udah monetis ini. Alhamdulillah. Ada rencana untuk menseriusi TVRJ ini. Kalau lihat kondisi perkembangan TV-TV yang sekarang ini analog, mulai ini digital, tapi di YouTube lebih efektif. Kira-kira ada nggak pandangan ke depannya? Iya. Jadi pada prinsipnya tadi Cak, kita sudah bergeser. Jadi dunia komunikasi saat ini berpacu dengan cepat ya. Nah, saya melihat SDM dunia komunikasi ini harus mengikuti ini ya. Kalau enggak gitu kita tertinggal zaman nanti. Nah, saya lihat salah satu bentuk percepatan itu ya ada di YouTube itu, Cak. Iya, iya. Ya. Jadi selain di YouTube kita bisa melakukan itu melalui medsos saat ini. Nah, masalahnya sekarang itu siapa yang tinggal siapa yang mau melakukan itu kan gitu. Karena teman-teman masih nyaman di dunia portal berita. Iya, masih asik. Masih asik. Dengan tulisan-tulisan. Ya. Jadi, tapi memang saya akui portal berita itu masih relevan ya, karena di situ kita bisa menjelaskan detail ya. Ya, ya. Jadi dari sisi apapun kita bisa. Nah, kalau di video kita harus melakukan investigasi. Jadinya nanti film dokumenter. Ya. Bukan berita lagi kan gitu. Nah, sedangkan berita di YouTube kita kalau bersifat lama, orang pasti nggak akan nonton ya kan gitu. Ada tampilan-tampilan berita atau media kecuali TV yang mainstream ya. Itu menurut sampean sudah memenuhi koridor jurnalisme nggak? Jurnalistik nggak? Liputan-liputannya, penyajiannya. Bagi YouTuber kan TVRJ harus memegang aturan main itu, tetap berpegang pada produk jurnalistik gitu kan. Kode etik gitu ya, terutama ya. Udah memikirkan sampai ke sana. Betul ya. Jadi paling tidak 5W1H itu kan masih tetap dipakai. Meskipun dalam bentuk video. Nah, posisinya di mana kan nanti akhirnya seperti apa kan itu harus ada penjelasan. Nah, terkadang kita kesulitan melakukan syutingnya itu, mendapatkan materi untuk penutupnya itu kadang kesulitannya di situ ya. Makanya ditambahkan narasi kadang di akhir video itu. Jadi agak ada penjelasan mengambil dari cuplikan-cuplikan media lain gitu ya. Sebagai penguat supaya ada balancingnya ya. Iya, betul. Ya, ada keberimbangan. Betul ya. Kesempatan kita untuk berekspresi di YouTube itu kan selama ini kita harus membedakan antara pengelola yang dikelola orang-orang media dan tidak kan. Itu bagaimana TVRJ untuk mempertahankan itu? Apa sekedar produktivitas, mengejar tayang atau mengejar subscriber atau mengejar viewer? Ya, jadi untuk eksistensi sendiri saya belum bisa berkhayal ya, saya belum bisa melihat karena kedepannya seperti apa itu kita juga masih samar ya. Masa depan pers itu seperti apa kita masih belum. Tetapi kalau di YouTube sendiri kan sudah banyak tuh konten-konten yang guyonan, yang komedi atau apalah, atau konten yang bersifat sederhana gitu. Itu bukan produk jurnalis tapi itu sebuah konten yang menghibur kan begitu. Tapi diterima oleh masyarakat. Nah, sedangkan konten yang mendidik, yang bersifat edukatif, itu kadang malah tidak dilihat sama masyarakat. Itu sayang gitu loh, Cak. Iya, iya. Tapi konsistensi niat TVRJ kan nggak boleh berubah. Karena kita berangkat dari media yang memberikan pembelajaran, pengetahuan pada pemirsa kan. Siap. Kalau itu memang sudah tekad kami, Cak. Jadi meskipun seperti apa ya kita kondisinya kita tetap berkarya dan selalu berkarya kan gitu. Dan tidak mengikuti era subscriber laku
humor, guyon, selengean misalnya. Iya. Tetap koridornya dipegang ya. Iya, jadi memang kemarin ada pemikiran dari yang anak-anak muda. Nanti kita bikin khusus segmentasi untuk anak muda, guyonan modelnya. Ya sudah bikin aja kan gitu. Berarti memberikan peluang anak-anak untuk Betul, ya. karya. Oh ya, Mas Kiki, sampai sejauh mana rakyat jelata ini bisa survive dan eksistensi kan tentu dari finansial ya. Ya. Iya. Untuk itu gimana mempertahankan supaya langkah portal dan keinginan untuk menerobos dunia media digital maupun internet ini? Iya, jadi saya belajar banyak itu melihat seorang tokoh yang mungkin Cakmu juga ya pasti kenal lah, Pak Dahlan Iskan ya. Ya, jadi Pak Dahlan Iskan itu salah satu idola saya, Cak. Ya. Jadi kalau lihat perjalanannya beliau itu kan mulai dari nol sampai merangkak, akhirnya sampai memiliki istilahnya power ya, membuat Jawa Post Group. Itu, Cak. Dan pun sekarang mengawali lagi ya. Iya. Jadi saya termotivasi di situ. Meskipun saya belum bisa berhasil seperti beliau kan gitu. Tapi paling tidak semangatnya itu sudah saya warisi dalam menancap di dalam dadamu. apa mana ono sampean. Iso wae. Tuwek tapi garu tuwek. Ya. Jadi itu ya. Untuk eksistensi, untuk supaya tetap kita berkarya, kita tentu mainnya secara program itu harus yang istilahnya menjual. Contohnya kayak kita bikin konten apa gitu, atau bikin berita. Nah ini terkait dengan apa, iklan apa nih kan gitu. Nah di situ kita bisa bertahan hidup ya. Tapi kalau kita hanya mencari kesalahan orang lain, saya kira itu tidak akan lama, kurang menarik lah istilahnya. Adu domba sudah gak menarik. Iya, kecuali adan dan anjing menggok. Tapi kan adu. Iya. Oke, Mas Kiki, terima kasih atas kehadirannya. Siap. Dan kita berhenti bukan karena waktunya habis, tapi hujannya nggak berhenti. Wah ya hutan-hutan gitu. Iya, hujannya nggak berhenti, akhirnya ya kena splatter kita. Kalau dari pembicaraan ini semangatnya Mas Kiki luar biasa. Dari rakyat jelata, tetap rakyat jelata tapi yang sukses gitu ya. Dan semangatnya meniru dari tokoh media yaitu Dahlan Iskan. Iya. Walaupun sudah tidak di Jawa Post bisa mendirikan Diswe yang begitu. Iya. Luar biasa ya image-nya. Oke sobat, sampai di sini pertemuan kita dengan Mas Kiki. Dan jangan lupa ikuti juga ini supaya bisa mensupport rakyat jelata, khususnya TVRJ. Ya. Lihat aja dan subscribe. Ya, saya bantu ini Mas Kiki untuk mensupport TVRJ. Dari itu Cakmu, Cangkir Cakmu turut berpartisipasi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cakmu.